Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP 179, yang terhormat para ibu dan bapak guru beserta staf SMP 179. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat hadir hari ini. Salawat serta salam saya panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW karena Allah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Saya Nindya Putri Hartanto, perwakilan dari kelompok 1 kelas 72, menyampaikan materi dakwah tentang sholat. Pengertian sholat. Sholat adalah salah satu jenis ibadah di dalam agama Islam yang dilakukan oleh umat muslim. Secara bahasa, sholat berarti doa. Secara istilah, sholat adalah beberapa perkataan dan beberapa perbuatan dengan syarat tertentu. Sholat diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dalil tentang sholat, yaitu terdapat pada surat An-Nisa, surat 103. Dalilnya, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang waktunya ditentukan atas orang-orang yang beriman. Surat Quran An-Nisa ayat 103. Rukun sholat ada 13. Yang pertama niat, yang kedua berdiri, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca Al-Fatihah, 5 ruku, 6 i'tidal, 7 sujud, 8 duduk di antara 2 sujud, 9 duduk tawaruk, 10 membaca tasyahud akhir, 11 membaca sholawat Nabi, 12 membaca salam, 13 tertib. Syarat sah sholat. Yang pertama beragama Islam. Yang kedua memiliki akal dan berusia lebih dari 7 tahun. Yang ketiga suci dari hadas dan najis. 4 menutup aurat jika sudah siap. 5 suci pakaian dan tempat sholat. 6 masuk waktu sholat. 7 menghadap kiblat. 8 tidak berbicara saat sholat. 9 tidak bergerak selain menggunakan sholat. Hukum sholat. Hukum sholat dibagi menjadi 2, yaitu wajib dan sunnah. 1. Sholat wajib, ibadah yang wajib dikerjakan setiap muslim yang sudah balik dan berakal. 1. Sholat subuh dimulai sejak menyingsingnya fajar atau redupnya bintang karena cahaya matahari hingga mulai tampak terbitnya matahari. Dan sholat subuh usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang kedua, sholat zuhur dimulai sejak matahari tergelincir hingga menjelang petang. Niat sholat zuhur usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang ketiga, sholat asar dimulai sejak bayangan suatu benda sama dengan tinggi benda tersebut sampai menjelang matahari terbenam. Niat sholat asar usolli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. 4. Sholat maghrib dimulai sejak matahari terbenam atau senja. Niat sholat maghrib usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang kelima, sholat isya dimulai tidak lama setelah sholat maghrib. Niat sholat isya usolli fardhu isya'i raka'atan mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. B. Sholat sunnah, yaitu sholat yang dianjurkan tapi tidak diwajibkan. Jika mengerjakan mendapat pahala dan jika tidak dikerjakan juga tidak mendapat dosa. Yang pertama, sholat sunat rawatib, ibadah sunnah yang mengiringi sholat fardu 5 waktu atau yang bisa dikenal dengan sholat qobliyah sebelum dan sholat ba'diyah sesudah. 2. Sholat duha, waktu pelaksanaannya di pagi hari sejak matahari naik setinggi tombak dan berakhir saat matahari berada di tepat di atas langit sebelum waktu zuhur. 3. Sholat tahajud disebut juga qiyamul lail, waktu pengerjaannya dianjurkan setelah tidur terlebih dahulu lalu bangun di akhir waktu malam. Yang keempat, sholat tarawih dilaksanakan pada waktu malam setelah sholat isya sampai sebelum waktu subuh dan khusus di bulan Ramadan. Sholat tarawih disebut qiyam Ramadan. 5. Sholat witir, secara bahasa witir artinya bilangan ganjil, paling sedikit terdiri dari 1 rakaat. Tapi pada umumnya sholat witir dikerjakan sebanyak 3 rakaat. Sholat ini dilaksanakan setelah sholat isya sebagai penutup rangkaian sholat di malam hari. Dan sholat wajib dan sunnah. Sholat wajib adalah sholat yang diwajibkan. Jadi jika dilakukan akan mendapat pahala dan jika tidak dilakukan akan mendapat dosa. Sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang sangat dianjurkan tapi tidak diwajibkan. Jadi jika kalian melakukan sholatnya akan mendapat pahala dan jika tidak juga tidak akan mendapat dosa. Jangan lupa kerjakan sholat wajib dulu ya teman-teman. Sholat sunnah bisa dikerjakan di lain waktu. Karena jika sholat wajib ditinggalkan, maka akan mendapat dosa. Tapi jika sholat sunnah yang ditinggalkan, itu tidak akan mendapat dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah presentasi dari saya.
yaitu perwakilan kelompok 1 di kelas 72.